Assalamualaikum. Lagi rame ini sekarang kasus eh, pertanahan juga yang menyangkut Pertamina. Ada dua, yang satu di Pemuda, yang satu di Pancoran. Yang di Pemuda itu dianggap lucu karena yang dieksekusi rekeningnya. Detailnya FKMT justru berhati-hati, tidak mengeluarkan komentar apapun. Begitu juga yang kedua, yang di Pancoran ya, antara Pertamina dengan warga. Ini pun saya akan menyampaikan bahwa kejadian tersebut sesungguhnya apa yang telah diperingatkan oleh Nasir Jamil, anggota DPR RI dari PKS. Kemudian juga Pak Pram yang menyampaikan jangan sampai terjadi tsunami gara-gara kejadian pertanahan ini. Jadi ini indikasi ketika kalau nggak hati-hati itu bisa terjadi sesuatu yang tidak terukur, tidak diharapkan dan tidak diketahui. Nah, semoga kejadian-kejadian ini mengakselerasi terjadinya gelar data atau gelar perkara atau adu data secara tersusun rapi, kemudian juga live. Kenapa? Karena penting sekali sesungguhnya untuk bicara soal tanah ini, dari mulai asal kepemilikannya dan proses yang sudah dilanjutkan pasca proses itu sampai kondisi objektif di hari di mana gelar perkara itu dilakukan atau adu data itu dilakukan. Nah, ini kalau kita lihat kenapa tidak berpegang hanya kepada keputusan misalnya sertifikat hak milik saja, karena terbukti juga sertifikat hak milik banyak double dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkannya dan keduanya asli. Kemudian juga kenapa tidak hanya berpegang kepada putusan pengadilan, karena terbukti juga banyak yang tanah belum dijual tetapi bisa kalah di keputusan pengadilan. Nah, oleh karena itu adu data, apa adanya ini dengan kronologis yang sistemik ini mudah-mudahan menjadi shortcut untuk membuka persoalan ini, yang semoga setelah itu bisa ditindaklanjuti gitu kan. Jadi kalau ada penggelapan, pemalsuan atau penipuan itu ke pidana, kemudian persoalan tanahnya diselesaikan sendiri. Nah, sebagai informasi, ketika mengikuti proses yang ada sekarang itu banyak juga masyarakat sudah membicarakan kalaupun sudah selesai proses pengadilannya, tetapi warga yang dirampas tanahnya tidak bisa eksekusi. Di situ sudah ada rumah, ada tanah yang terjual dan yang lain-lain. Nah, di sisi yang lain juga kondisi-kondisi ini sebetulnya akibat juga ada informasi bahwa kalau ada sertifikat yang double atau hanya maladministrasi, ini tidak ada kesannya hanya kesalahan administrasi saja. Paling tinggi mungkin diberhentiin, dipecat gitu kan. Padahal di situ ada hukuman pidana juga, dan perlu dipertimbangkan sesungguhnya supaya ini membuat kapok dan tidak terjadi lagi. Nah, Indonesia tentu tidak bisa hanya melihat ke belakang bahwa ini seperti tidak bisa diselesaikan. Nah, kita saat ini sesungguhnya sudah pantas untuk melihat persoalan ini secara lebih komprehensif, kemudian juga mencari solusi yang lateral, yang eksponensial. Walau benar penting sekali semuanya itu terbuka dan kebenaran itu terjaga. Nah, jadi kembali lagi ke persoalan tanah Pertamina ini gitu kan. Ini adalah hanya salah satu contoh saja yang mulai meletup-letup, dan kami tahu sesungguhnya bukan hanya di dua tempat itu saja gitu kan, karena di Jakarta juga ada di sekitar Kampung Hutan, kemudian juga di Manado juga kita pernah dengar juga, kemudian di Kalimantan juga pernah dengar juga antara Pertamina dengan warga gitu kan. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ini mulai terjadi nih antara masyarakat dengan BUMN juga terungkap kepada publik dalam waktu yang singkat ini. Tentu FKMTI atau saya sendiri tidak menuduh siapapun
yang berbuat, tetapi ingin mengemukakan pada kali ini betapa pentingnya adu data itu, kemudian juga melihat sejarah tanahnya itu sendiri sehingga kebenaran akan terungkap. Dan barangkali untuk yang belum begitu familiar soal perampasan tanah ini, itu silakan juga berpikir dan melihat bagaimana mungkin tanah KAI misalnya yang jelas-jelas itu tanah negara bisa jadi sertifikat hak milik, lalu kemudian KAI menggugatnya. Dan ini tidak mungkin kalau tidak ada oknum di dalam pemerintahan yang memudahkan proses ini terjadi. Nah, saya menyampaikan ini pada kondisi di mana Pertamina sedang terangkat kasusnya, itu di dalam konteks semoga ini bisa diselesaikan. Apalagi di sana kan ada Pak Basuki Cahaya Purnama ya. Jadi yang senang sekali dan cepat biasanya mengambil keputusan untuk problem solving, walaupun beliau di situ kan komisaris utama. Artinya dengan manajemen yang profesional di Pertamina yang mempunyai jam terbang tinggi itu kan. Karena Ibu Nike juga kan sudah lama di situ, artinya sudah paham betul pasti persoalan-persoalannya dan pasti ada direktur asetnya juga. Enggak langsung ke beliau gitu kan. Tetapi intinya adalah ini menarik untuk dibuka untuk menjadi proses buka-bukaan sehingga di depan tidak terjadi lagi kisruh dan terbuka dan tidak terjadi permainan-permainan lagi. Apakah itu nanti di BPN, apakah itu di proses selanjutnya sampai ke pengadilan gitu. Jadi buka data, buka informasi ini semoga bisa ditangkap dengan sederhana bahwa ini sesungguhnya untuk kepentingan bangsa ini bersama. Jadi sekali lagi semoga apa yang diharapkan kita semua bahwa persoalan ini bisa bisa diselesaikan, kemudian tidak terjadi hal-hal yang luar biasa jika ini diselesaikan dengan benar dan adil. Demikian, terima kasih.